Yo, balik lagi sama gue Rizal Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman ya untuk Bitcoin dan altcoin itu adalah BNB. Jadi sesuai janji saya pribadi di beberapa hari lalu ya, sekitar 3 hari yang lalu, bahwa hari Rabu malam baru update lagi ya. Terakhir kali itu update untuk XRP dan REN. So ya, jadi kita akan bahas dulu untuk Bitcoinnya. Jadi overall si Bitcoin itu kemarin sudah koreksi lagi dan testing di box warna ataupun area warna kuning ini. Sebelumnya ini sempat menjadi area target juga dari kenaikan si Bitcoin. Kita bisa lihat secara daily-nya di sini terakhir kali disentuh pada 13 Juni. Kemudian di sini drop signifikan ya. Ini muncul satu red candle besar lagi nih teman-teman. Ya, ini dari sekitar 26.800-an sampai ke lowest itu di 21.900-an dolar. Ini satu candle besar ya secara daily. Nah, makanya saya tandain di box warna kuning ini. Dan ya, setelah mampu di break, ini beberapa kali dia di testing menjadi support nih. Ya, beberapa kali dites menjadi support. Bahkan terakhir kali pun di testing ini masih mendapatkan reaksi. Dan posisi sekarang ini balik lagi mantul ke area highest-nya dia nih. Highest dari si Bitcoin ya, di sekitar 28.300-an sampai hampir 29.000 dolar lah untuk posisi saat ini. Nah, kalau secara daily-nya ini pribadi saya lihat ya, di sini kan sebelumnya ini ada satu bullish candle lumayan kecil, kemudian sebelumnya ini bearish candle lumayan besar dengan tail candle lumayan panjang di bagian bawah. Ini bisa ada indikasi terbentuk yang namanya Three River Morning Star ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada bearish candle, kemudian di sini ada bull candle yang kecil, kemudian next candle itu bull candle lagi yang lumayan besar ya. Kemudian kita butuh yang namanya konfirmasi. Jadi kalau misalkan nanti ya untuk si Bitcoinnya closing candle seperti ini, yang kita butuhkan the next candle adalah bullish candle seperti ini ya, hijau lumayan besar lagi lah, atau bahkan berhasil ngetes di 29.000 dolar. Jadi kalau misalkan itu yang kita lihat ya seperti ini, mungkin untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya, bisa melanjutkan penguatan mungkin sampai kisaran berapa ini next target di sekitar 30.900-an sampai 32.000 dolar, dimana ini menjadi next target secara daily. Kalau kita lihat juga secara zonasi nih, yang sebelumnya ini menjadi area resistance yang sangat kuat lah untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi itu yang perlu kita lihat untuk si Bitcoin ya. Let's say closingnya seperti ini, kemudian ya kita lihat lagi nanti mungkin bull candle-nya muncul seperti ini. Wah, ini menjadi salah satu sign bagus untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. Tapi kalau misalkan next candle-nya seperti ini, overall dia cuma tersayat aja, dibanting lagi dan lain sebagainya, itu adanya kemungkinan untuk si Bitcoin bahkan melanjutkan penurunannya sampai kisaran 25.000 dolar secara daily. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau ya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi secara time frame 1 jam ini kita bisa lihat ya, terakhir kali ini udah di testing, naik, kemudian testing lagi terhadap EMA 200 secara time frame 1 jam, kemudian naik lagi, ngetes bahkan sampai area level ini ya. Ini di sekitar 28.200-an sampai 28.300-an dolar. Kemudian di sini kena reject lagi, berangsur malah terbreakdown lagi, teman-teman. Bahkan ngetes nih sampai area bawahnya. Ini di sekitar 26.700-an dolar. Kemudian di sini lumayan lama ya berproses, and then ya sekarang ini melanjutkan penguatan. Bahkan tadi itu sampai ngetes nih bagian atasnya atau di swing high. Terakhir si Bitcoin di sekitar 28.600-an dolar ke atas gitu ya. Kemudian mendapatkan reaksi atau rejection kecil, dan posisinya secara time frame 1 jam ini masih ketahan nih ya di area bisa dibilang supply sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sini rejection kuat, rejection, dan di sini juga rejection, dan sekarang masih mampu menahan laju penurunan atau koreksi si Bitcoin yang bisa dibilang kecil inilah koreksinya gitu ya. Ini rejection kecil terjadi dan di sini masih ketahan. Jadi kalau misalkan kita mau lihat atau teman-teman mau lihat untuk si Bitcoin berproses lanjut naik, at least untuk posisi saat ini si Bitcoin harus mampu reclaim dulu area swing high terakhirnya untuk melanjutkan penguatan si Bitcoin gitu ya. Mungkin ngejar 29.000, 30.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari area sini Bitcoin loss momentumnya, maka mungkin kita bisa pantau next area di sekitar area sini nih teman-teman. Ini sekitar 27.700-an sampai 27.800-an dolar. Dimana pada pergerakan-pergerakan sebelumnya ini juga berfungsi. Ini menjadi area rejection yang cukup lumayan strong untuk si Bitcoin, dan terakhir kali menjadi tahanan dan drop lagi dari level area sini. Kemudian kalau misalkan kita ataupun saya tambahkan juga dari bantuan kakek Fibo ya di sini. Mungkin saya tambahkan di sini aja ya, dari swing low ke swing high-nya yang terakhir, maka ya kita mendapati di sini beberapa golden ratio dan precisely nih ya di antara retest 0,3 sampai 0,5-nya ya
Di sini adanya golden ratio dan secara zonasi juga dapat, berarti di sini adanya confluence menjadi area, bisa dibilang area penting atau key levelnya untuk si Bitcoin lah, di sekitar 27.600 sampai 27.800-an dolar. Jadi hopefully untuk si Bitcoin at least kalau misalkan memang dari area sini dia kembali ke reject lagi ya, mungkin yang kita perlu perhatikan untuk skenario yang ini mungkin dia naik sebentar, mungkin proses ini drop ya, breakdown, retest lagi ke level ini, kemudian lanjut turun lagi. Nah di sini adalah area pantauan kita. Apakah memang dari area sini masih mendapatkan reaksi dari buyersnya sehingga mampu ngangkat lah harga si Bitcoin, at least ngetes lagi ke beberapa next target resistannya, atau malah di sini dia loss momentumnya, drop lagi lebih bawah nih, ngejar sampai 27.300-an dolar. Dimana area sebelumnya di sini pas banget nih. Nah, tuh ya, kalau kita lihat secara zonasi, gunakan bantuan kakek Fibo juga, ini sebelumnya menjadi area tahanan ya untuk si Bitcoin ya, di sekitar 27.200-an sampai 27.300-an dolar. Jadi balik lagi yang nanyain untuk target koreksinya, si Bitcoin bisa dipantau untuk dua area ini secara time frame 1 jamnya gitu ya. Nah untuk base scenario-nya tadi juga sudah saya sampaikan, untuk si Bitcoin harus mampu break and retest reclaim dari swing high terakhirnya untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi mungkin buat yang let's say mau nunggu ketika dia breakdown bisa dimanfaatkan gitu ya, ketika retest untuk ngejar beberapa area targetnya. Cuman kalau misalkan dia breakout dulu, retest ini menjadi area penentunya untuk si Bitcoin gitu ya. Next ini untuk si BNB. Jadi overall kita lihat dari time frame 4 jam ya, si BNB ini bergerak masih sesuai istilahnya pattern yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini pembahasan BNB terakhir kali ya 3 harian yang lalu ya. Jadi kurang lebih memang dari sini dia kena reject ya. Sebentar akan coba saya geser sedikit ya. Di sini dia kena reject ya, kemudian di sini adanya pemantulan, and then drop lagi. Di sini proses mantul lagi ya. Kenapa saya tandain seperti ini ya? Kurang lebihnya kalau dilihat gitu ya, mungkin dia cuma ngetes lagi, naik itu cuma sekedar retest aja. Kemudian lanjut turun lagi, lanjut turun pun ya naik untuk sekedar retest nih di area support atau tahanan sebelumnya. Kemudian drop lagi, dan posisi sekarang memang dia udah retest sampai next area target nih. Ya ini box putih ini di sekitar $300 sampai $306. Dan ini udah di testing sama si BNB dan mendapatkan reaksi pemantulan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini memang dia lagi testing di EMA 21 garis warna kuning secara time frame 4 jam. Nah, kita juga tandain juga menggunakan box warna putih lagi. Nah, di sini sebelumnya menjadi area tahanan juga. Ini coba saya extend ya. Nah, ini sebelumnya menjadi area tahanan untuk si BNB kena reject. Ya, kemudian di sini menjadi support lagi and become resistant gitu ya. Jadi overall memang kalau kita lihat secara struktur ya, untuk si BNB sendiri memang ini time frame 4 jamnya downtrend teman-teman. Ya di sini sebentar ya, di sini high ya. Kemudian lower high. Kemudian ini potensi lower high lagi ya. Kemudian ini low, ini lower low, and then ini lower low. Jadi kurang lebih kita bisa lihat ya berproses seperti ini. Tinggal ini pertanyaannya, apakah di sini dia mendapatkan rejection lagi atau malah dia istilahnya retest lagi nih sampai next target di sekitar 328,4 sampai 330,6 dolar untuk si BNB. Jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame hourly khususnya 4 jam, dia malah patah strukturnya, dia malah create yang namanya higher high, kemudian malah create yang namanya higher low gitu ya. Nah, maka di sini adanya mulai transisi untuk si Bitcoin lagi BNB ya, melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi palingan itu dulu yang perlu kita pantau secara strukturnya. Jadi kalau misalkan dari sini pun dia kena reject ya, masih potensi dia visit lagi ke sana sini dan terbentuk yang namanya double bottom ya. Kenapa saya tandain di box warna putih bawah ini? Kalau kemarin saya lihat secara time frame daily-nya. Nah, di sini ya. Secara time frame daily-nya ini terakhir kali dites ya, kemudian reject keras di situ. Nih. Ya kena reject keras, drop, mantul di sini, dan ini berubah nih menjadi tahanan. Ya, sehingga harganya naik lumayan signifikan dari level ini. Jadi ini adalah area penting dan bisa dipertimbangkan untuk area beli buat teman-teman secara daily time frame. Plus di situ juga ada bantuan dari EMA 200. Ya, sebelumnya lumayan berfungsi lah untuk pergerakan-pergerakan si BNB sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa diperhatikan untuk si BNB, dan secara daily pun overall kita bisa lihat ya penguatannya pun ini jauh lebih signifikan, strong banget gitu ya. Ini yang pertama. Sebentar, lalu ini yang kedua kenaikannya. Kemudian ini proses koreksinya pun terdiri dari 1 ya, kemudian 2, kemudian 3 nih
ya 3 proses. Jadi kita bisa bandingkan waktu dia penguatan sama penurunan pun lebih korektif waktu penurunan. Jadi memang adanya ekspektasi maybe untuk si Bitcoin si BNB ya, Bitcoin mulu, untuk melanjutkan penguatannya ketika memang udah hit di area kunci ini. Tapi kalau untuk bear skenario-nya dia loss momentum, ya terbawahnya kita bisa pantau di sekitaran 270-an dolar untuk si BNB. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.